Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar kebutuhan dasar manusia dengan materi pemberian nutrisi oral, enteral, dan parenteral. Nah, sekarang kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Pemberian nutrisi enteral itu adalah pemberian zat gizi atau makanan melalui media tertentu atau pipa yang dimasukkan ke dalam saluran cerna. Nah, ini biasanya untuk pemberian nutrisi enteral ini pada pasien-pasien yang sakit dan tidak dapat makan melalui mulut gitu ya, tapi saluran pencernaannya masih berfungsi. Kemudian ada pemberian nutrisi parenteral, yaitu pemberian zat gizi makanan melalui pembuluh darah atau intravena. Jadi dia bisa melalui infus gitu ya kalau untuk parenteral. Kalau untuk enteral tetap melalui saluran cerna, tetapi tidak seperti halnya yang sehat, misalnya dikunyah dulu, kemudian ditelan, tapi dia masuk ke saluran pencernaannya itu dengan menggunakan pipa, ya biasanya disebut dengan nasogastrik tube, ya. Nah, kemudian dasar pemberiannya apa sih untuk yang enteral dan parenteral ini? Yaitu pertama, kondisi tubuh dalam keadaan kritis yang membutuhkan dukungan nutrisi. Kemudian cadangan energi di dalam liver maupun otot sudah mulai habis dipecah, ditandai dengan gelisah dan ensefalopati. Ya, jadi biasanya ini ada penurunan kesadaran, kemudian juga penurunan berat badan ya. Nah, kemudian jika dalam 24 jam terhenti masukan karbohidrat, maka tubuh akan menguraikan protein dan lemak menjadi glukosa atau disebut gluconeogenesis dan glukolisis. Ya, jadi kalau gluconeogenesis itu adalah pembentukan dari kalau kita kelebihan glukosa dalam tubuh maka akan terjadi gluconeogenesis. Namun gluconeogenesis ini akan menyimpan glukosa di dalam hepar dan otot. Ya, kemudian apabila suatu saat dibutuhkan, misalnya pada keadaan kelaparan, maka simpanan tersebut akan dipecah dan proses pemecahannya itu disebut dengan glukolisis. Kemudian setiap 20 sampai 25 kilokalori per kilogram per hari itu diperlukan 125 sampai 150 gram protein atau alanin yang setara dengan 200 sampai 300 gram jaringan otot. Kemudian dasar pemberiannya, proses pemecahan protein atau proteolisis akan mengakibatkan hambatan sintesa visceral protein dalam waktu pendek, terutama pada enzim di hati. Ya, jika dalam waktu 3 sampai 5 hari masukan asam amino tidak ada, maka cadangan protein akan mencapai titik kritis. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita itu kita memiliki cadangan ya, baik karbohidrat, protein maupun lemak. Namun cadangan tersebut tentunya memiliki batas waktu tertentu penggunaannya. Ya, seperti protein ini, cadangannya hanya bisa berlaku dari 3 sampai 5 hari. Ya, nanti asam amino ini akan mencapai titik kritis ya. Kemudian tubuh akan mengalami penurunan daya tahan, cenderung mudah terkena infeksi. Seperti kita tahu, daya tahan tubuh itu terbentuk karena adanya protein ya, seperti misalnya imunoglobulin itu bahan dasarnya adalah protein, merupakan protein. Sehingga kalau misalnya protein dalam tubuh turun, maka kita akan mengalami penurunan daya tahan tubuh. Ketika penurunan daya tahan tubuh terjadi, maka akan terjadi infeksi. Di sini sehingga orang-orang yang tidak bisa makan gitu ya, apa karena dia sakit atau karena koma gitu, tetap harus mendapatkan nutrisi. Salah satunya itu yaitu melalui enteral dan parenteral ya. Kemudian, nah kalian harus tahu nanti enteral itu oral itu seperti apa, enteral itu apa, parenteral itu apa. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya terjadi malnutrisi, terjadi hipoalbumin, yaitu penurunan kadar albumin di dalam darah sehingga terjadi penimbunan cairan di dalam jaringan tubuh. Kemudian hipoproteinemia, udem anasarka itu pembengkakan tubuh diakibatkan oleh keluarnya cairan dari pembuluh darah yang masuk ke jaringan di dalam tubuh. Kemudian gangguan motilisasi usus, gangguan metabolisme dan enzim, kelemahan otot dan memperlambat penyembuhan. Kemudian indikasi pemberian kepada pasien apa aja? Pasien AIDS, HIV, malnutrisi ya. Kemudian kakesia pada pasien jantung, kanker, penurunan kesadaran, koma, disfagia. Nah, ini adalah pasien-pasien yang perlu kita berikan nutrisi enteral atau parenteral. Kemudian pada intinya pemberian nutrisi enteral dan parenteral itu adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan, mencerna atau menyerap makanan. Maka pada kasus ini kita perlu nutrisi parenteral ya, Nak ya, nutrisi melalui
pembuluh darah. Kemudian pasien yang mampu mencukupi kebutuhan kalori dan zat gizi lain guna pemenuhan kebutuhan zat gizi. Nah, ini asupan gizi yang tidak memadai, maka apabila fungsi saluran cernanya baik, maka nutrisi bisa kita berikan melalui oral. Pak Jun, maaf ya Bapak Ibu. KDM. Apabila asupan zat gizi tidak memadai, maka fungsi saluran cerna ini kita lihat dulu dia baik atau tidak baik. Ya, kalau baik maka kita beri dia nutrisi oral. Ya, nutrisi oral melalui makanan seperti biasa kita ya. Jadi kalau pasien yang masih bagus saluran pencernaannya, dia sadar, dia bisa makan, maka kita berikan nutrisi oral. Kemudian sampai fungsi saluran cernanya membaik, kemudian apabila baik tapi mungkin pasiennya mengalami penurunan kesadaran atau pasiennya lemah, ya tidak bisa mengunyah, tidak bisa makan, maka kita berikan nutrisi enteral, yaitu nutrisi yang memasukkan tetap ke saluran pencernaan tapi melalui pipa yang disebut dengan nasogastric tube, ya. Kemudian pemberian nutrisi enteral ini ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Kalau jangka pendek ini disebut nasogastric tube tadi, ya, jadi dimasukkan selang melalui hidung sampai ke lambung. Sedangkan untuk jangka panjang itu ada namanya proses gastrotomi atau jejunostomi. Jadi ini melalui proses pembedahan. Nah, kemudian pilih cara pemberiannya bisa continue 24 jam, bolus intermittent atau nocturnal cyclic ya. Nah, kemudian itu kalau misalnya kita melalui saluran parenteral yang ini ya. Nah, kalau misalnya pencernaannya tidak baik, maka kita kalau jangka pendek itu diberikan nutrisi parenteral parsial. Nah, kalau misalnya jangka panjang diberikan nutrisi parenteral total. Ini biasanya melalui pembuluh darah pemberiannya. Nah, kapan ini diberikan? Sampai fungsi saluran membaik. Sampai fungsi saluran cernanya membaik, ya, kemudian pemberiannya itu bisa terus-menerus selama 24 jam, seperti cairan infus kan diberikan setetes demi setetes terus-menerus, atau misalnya bolus intermittent, artinya kita suntikan setiap berapa jam, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian jenis terapi ini ada terapi nutrisi oral, yaitu pemberian makanan melalui oral, ya bagi pasien yang tadi Ibu bilang sakit, tapi fungsi pencernaannya tidak terganggu dan dia juga masih bisa makan. Kemudian ada terapi nutrisi enteral, yaitu pemberian gizi secara personde menggunakan pipa baik ke lambung maupun melalui usus. Jadi ini pemberian nutrisinya melalui tadi pipa ya nak ya, melalui saluran pipa dimasukkan ke dalam hidung gitu ya, kemudian sampai dia nyampe ke lambung pipanya. Jadi nanti makanannya kita masukkan melalui pipa tersebut. Nah, itu disebut dengan terapi nutrisi enteral. Kemudian ada terapi nutrisi parenteral, yaitu pemberian makanan yang diberikan melalui pembuluh darah vena baik secara parsial, sebagian atau maupun total. Kemudian langkah pemberian nutrisi enteral dan parenteral yaitu menilai status gizi dan kondisi klinis pasien, hitung kebutuhan zat gizi, kalori, protein, lemak, elektrolit, mineral, cairan, dan lain-lain. Memilih komposisi terapi gizi, menentukan teknik dan skema terapi, kemudian monitor efek terapi gizi dan komplikasi. Kemudian dasar penilaian status gizi, jadi pemeriksaan keberhasilan kita dalam memberikan nutrisi pada pasien, kita bisa lihat dari turgor kulit. Apakah pasiennya kekurangan cairan atau tidak. Dari rambut, kuku, dari mulut, ya, dari stomatitis atau tidak. Kalau misalnya ada stomatitis berarti ada nutrisi-nutrisi yang tidak terpenuhi. Stomatitis itu berarti ada infeksi pada bagian mulut. Kemudian apakah ada fisura kulit, apakah ada edem. Kalau ada edem menandakan bahwa pasien tersebut mengalami kekurangan protein. Kemudian dari antropometri. Antropometri itu ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, triceps skin fold thickness, dan arm circumference. Itu berarti diukur ya lingkar lengannya. Kemudian dasar penilaian status gizi, selain tadi pemeriksaan tadi, juga ada pemeriksaan laboratorium. Di laboratorium kita periksa protein plasmanya seperti apa, albumin, transferin, prealbumin, ya itu bisa kita periksa ya. Kalau misalnya menurun, artinya berarti kekurangan protein. Kemudian indeks kreatinin, hemoglobin, enzim SGLT, SGPT. Nah, ini adalah kebutuhan zat gizi. Ibu rasa tidak perlu ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian ini adalah penentuan IMT, indeks massa tubuh. Nah, ini harus bisa ya, Nak ya. Jadi berat badan per tinggi badan kuadrat. Berat badan per tinggi badan kuadrat, tinggi badannya di sini
dalam meter ya. Jadi kalau 155 cm berarti 1,55 meter. Kalau berat badannya 50 berarti 50 dibagi 1,55 meter dikuadratkan. Ini harus bisa kalau keluar di ujiannya nak ya. Nah, kalau misalnya berat badannya ini adalah hasilnya. Kalau hasilnya kurang dari 18,5, maka berat badannya kurang. Dan seterusnya, ini hasilnya. Jadi nanti dari perhitungan ini kalian harus bisa mengkonversikan bahwa keadaan pasien apakah berat badannya kurang, normal, lebih dengan resiko obesitas 1 atau obesitas 2. Ini adalah kebutuhan zat gizi. Nah ya, kebutuhan zat gizi laki-laki. Nah ini kemudian baik, untuk ini mungkin nanti Ibu sambung lagi ya nak ya. Nanti akan ada pertemuan kedua mengenai nutrisi ini. Untuk sementara saat ini dicukupkan karena mau ada rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.